Oke, kita lanjutkan sedikit ya. Ya, jadi ini yang per JPM. Tapi kayaknya saya ulangi dari awal aja deh, kasihan teman-teman yang di luar nanti. Nah, jadi secara umum ya, secara cepat aja. Jadi untuk efektivitas iklan itu juga perlu kita ukur. Supaya apa? Supaya kita tahu iklan mana sih yang lebih efektif untuk menarik atau mendatangkan pembeli atau pelanggan. Ya, harapannya kan orang itu akan menjadi pelanggan, bukan sekedar pembeli, bukan sekedar konsumen, tetapi pelanggan. Nah, salah satu cara komunikasinya kan beriklan. Perlu dievaluasi iklan mana yang paling efektif. Oke ya. Caranya bagaimana? Salah satunya adalah ketika kalian datang ke sini untuk wawancara, untuk tes interview itu, kalian ditanya, kamu tahu Santi Buana dari mana? Ada yang jawab dari poster, ada yang jawab dari kakak kelas, ada yang jawab dari teman sekampung. Untung nggak ada yang jawab yang dari itu, yang waktu saya bakar sampah ada posternya di situ. Itu nggak ada ya. Nah, itu salah satu cara untuk mengukur efektivitas iklan. Jadi dari sekian iklan yang disebar, media iklan yang disebar, itu yang paling efektif yang mana? Gitu. Nah, intinya adalah bagaimana cara mengukur efektivitas iklan. Ada beberapa model, ya. Ada yang tadi berdasarkan CPM, click through, interaktivitas, model pembelian aktual, dan masih ada lagi metode lainnya. Salah satunya tadi wawancara tadi. Ya, jadi model CPM itu maksudnya adalah cost per million atau cost per thousand, ya. Cost per thousand. Jadi per 1000 per mile, per 1000. Jadi berapa biaya per 1000 orang. Gitu. Nah, biasanya digunakan untuk menentukan harga dari space iklan. Jadi bukan keputusan periklanan, tapi penentuan harga dari space iklan. Kayak tadi kalau di televisi tradisional itu kan ada jam-jam tertentu. Nah, jam yang namanya prime time itu kalau di model ini namanya adalah tarif premium. Kenapa? Karena yang melihat banyak, asumsinya kalau yang melihat banyak, maka orang yang tahu juga akan lebih banyak. Gitu. Otomatis peluang untuk terjaringnya konsumen akan lebih banyak. Nah, metode yang kedua adalah metode click through. Click through itu apa sih? Nah, ini kaitannya untuk lebih detail lagi. Bagaimana kita melihat pengenaan biaya periklanan web secara lebih accountable, ya. Pembayaran iklan berdasarkan berapa kali pengunjung sebetulnya mengklik banner tersebut. Jadi dari orang yang melihat itu belum tentu semuanya klik untuk masuk ke situsnya, ya, klik untuk masuk ke produknya. Kalau cuma klik tanda silang close sih banyak, gitu. Tapi yang untuk masuk ke produknya itu berapa? Dan hasil riset menyatakan bahwa hanya sekitar 4% pengunjung itu sempat membuka iklan pada kunjungan pertamanya. Gitu. Karena banyak pemilik situs yang sebenarnya keberatan dengan model ini. Jadi dengan melihat iklan saja bisa menggiring pengunjung untuk membeli. Karena biasanya orang kalau baru lihat aja itu udah bisa tertarik untuk membeli tanpa dia harus mengklik. Ya, keberatannya di situ. Tapi apakah benar seperti itu? Ya, kenyataannya ya kita lihat. Kalau cuma lihat doang, kan sekarang kan orang lebih peduli sama ini ya, lebih peduli sama fitur ya daripada sekedar bahasa iklan, ya, benar nggak? Orang kan percaya pada bukti bukan janji. Ya,
Misalnya kalian lihat iklannya sepatu, gitu kan? Dikatakan sepatu ini solnya itu bahannya dari karet, terus upper itu yang bagian ini, atasnya itu dari misalnya dari kulit sapi asli, tapi begitu sampai ternyata kulitnya kulit sintetis, ya kan, itu orang merasa dibohongi kan? Nah, orang akan lebih percaya pada fitur daripada bahasa iklan. Nah itu, jadi kalau yang model ini itu dilihat dari yang klik iklan itu. Kalau bahasa sekarang yang betul-betul masuk ke iklan atau masuk ke situs produknya. Oke, kemudian model interaktivitas itu harga berdasarkan berapa banyak pengunjung berinteraksi dengan iklan yang dimaksud. Jadi interaksi itu apa sih? Interaksi ya kita lihat dari durasi iklannya, durasi waktu yang dialokasikan untuk melihat iklan. Kemudian jumlah page atau yang jumlah halaman yang diakses, dan jumlah kunjungan ulang. Nah, itu. Permasalahannya penerbit web tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas aktivitas yang berkaitan dengan sebuah iklan. Ya, karena pada dasarnya memang iklan itu urusan luar ya, urusan si pengiklan, bukan urusan si yang punya web. Gitu. Tapi sekarang banyak juga ya iklan-iklan yang sifatnya itu clickbait ya. Artinya memancing kita untuk mengklik itu. Ya, ada yang belum pernah. Biasanya kan kalau di Facebook atau di mana lah gitu kan, ada 10 selebgram tercantik versi kaum Adam, nomor 3 bikin fantasi melayang gitu misalnya. Atau kalau buat yang cewek-cewek ada terus ya, yang cowok terus kasihan yang cowok. Buat yang cewek-cewek 10 papa muda yang 10 hot daddy atau papa muda yang punya body goals menarik. Nomor 5 anak alim misalnya. Nah itu kan kita diajak untuk melihat itu gitu kan. Kalau yang cowok-cowok yang penyuka sepak bola itu sekarang lagi pada tertarik sama kehebatan dari seorang defender namanya Harry Maguire. Ya kan? Kehebatan Harry Maguire gitu kan. Nomor 3 bikin gawang kebobolan, bisa mencetak gol, tapi gol ke gawangnya sendiri. Ya. Kalau yang cewek pada tahu sepak bola nggak? Nggak tahu ya. Ya jadi itu ada back itu pemain belakang. Pemain belakang salah satu klub yang luar biasa kasihan, namanya Manchester United ya. Padahal dia dibeli mahal, jadi kapten lagi, dan kerjaannya itu adalah blunder. Blunder itu bikin kesalahan. Back pass ke kipernya, tapi bolanya kecungkil gitu kan, masuk. Yang waktu itu yang saya kasihan itu siapa ya? Si Pogba apa ya? Pogba. Mukanya ketinju apa? Kenapa sih itu ya? Apa kena sikut ya? Saya lupa. Jadi dia kena kakinya Maguire kan? Jadi dia mau buang bolanya itu masih tinggi. Si Paul Pogba itu mau nyundul. Nah si Maguire kakinya naik, jadi bolanya udah pergi,
kaki itu ya kepala gitu. Itu luar biasa memang back satu ini. Dan masih dipanggil timnas lagi. Ini nyogok berapa nih orang? Apalagi kemarin habis sama Brighton berapa? 4-0 ya? 4-0. Itu saya jadi punya lagu baru sekarang. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menghina MU. Jubileo CR7. Iya. Tapi nggak apa-apa ya. Itulah namanya fans yang benar-benar fans itu seperti itu. Bukan penggemar musiman. Jadi dia tahu sejarah klub, dia tahu jiwanya klub, makanya akan selalu mendukung. Mau terpuruk atau apa tetap. Gak apa-apa, biar buat menghibur aja, biar nggak nangis. Ya karena kebetulan saya sendiri adalah seorang penggemarnya Liverpool. Dulu sudah pernah merasakan juga ya kasihan seperti ini, tapi sekarang sudah boleh berbangga. Masuk final Liga Champion. Udah main belum sih? Belum ya? Belum. Oh masih 29. Masuk final. Oke, nah itu tadi model interaktif. Nah sebenarnya sekarang pun model interaktif, iklan interaktif itu lebih banyak dipakai. Kayak kalian ketika buka Shopee atau buka Tokopedia itu ada yang salah satu bentuknya adalah gamifikasi. Ya kan? Pernah main game yang ada di Shopee atau Tokopedia atau Lazada pernah ya? Shopee pernah ya, yang tiba-tiba ada keluar kalian buka Tokopedia, buka Shopee. Kalau Tokopedia dulu ada tiba-tiba keluar telur itu. Telur, coba buka telurnya nih. Cepat 3 kali. Nah, itu juga termasuk ukuran juga. Jadi gamifikasi itu apakah menandakan bahwa konsumen itu loyal pada web mall itu atau pada situs belanja itu. Itu nanti boleh jadi penelitian ya soal gamifikasi. Boleh jadi bahan skripsi ya. Pengaruh analisis efektivitas gamifikasi pada loyalitas konsumen. Misalnya konsumen situs belanja Shopee atau Tokopedia. Boleh jadi kalau yang pemasaran, siapa yang rencana dulu pemasaran? Ada? 1, 2, 3. Oh cuma 3. Kasihan. Itu nanti bisa jadi bahan skripsi. Ya itu yang contoh model interaktif. Kemudian berikutnya model pembelian aktual. Ya kalau pembelian aktual jelas ya, artinya berapa orang yang lihat iklan diukur dengan berapa yang beli. Kalau dulu yang pernah kita bahas itu adalah purchase exchange ratio, ya, PAR, yaitu ini model pembelian aktual. Oke, kemudian model-model lainnya adalah jumlah pengunjung, bisa jumlah harga tertentu per bulan, lelang, dan campuran ya. Jumlah kotor pengunjung atau jumlah bersih pengunjung. Jumlah kotor pengunjung itu maksudnya adalah berapa orang yang mengunjungi website itu atau mengunjungi channel itu. Kalau jumlah bersih adalah orang yang betul-betul punya niat untuk mengunjungi website itu. Jadi kan ada ya kalau kita pakai HP misalnya kadang HP-nya hang, nggak sengaja masuk iklan itu karena kepencet gitu kan. Nah, itu tidak dihitung dalam jumlah kotor. Ya, tapi tidak dihitung dalam jumlah bersih.
kemudian penetapan harga per bulan, lelang, dan model-model campuran lainnya. Oke, nah sebenarnya ya, evaluasi efektivitas iklan itu ada berapa hal yang perlu dilihat. Pertama adalah efek rekognisi, evaluasi komunikasi, persuasi, dan aliansi. Ya, rekognisi itu adalah elemen ingatan, ya, rekognisi, kemudian recall. Nah, misalnya gini, saya tanya, coba sebutkan dalam 5 hitungan, sebutkan merek yang saya tunjuk dalam 5 hitungan. Secara cepat sebutkan, nggak usah 5 nih, 3 detik. Dalam 3 detik sebutkan satu aja merek sabun mandi. Buat siapa yang saya tunjuk? Berarti Nuvo itu ada di level top of mind, ya. Itu namanya top of mind. Jadi yang pertama ingat itu apa? Itu namanya top of mind. Atau di level teratas level teratas di ingatan konsumen. Nah, untuk mencapai level itu berat. Ya, artinya bagi sebuah merek itu berat. Dia harus punya kekuatan, dia harus punya identitas yang kuat dan eksistensi yang cukup. Misalnya siapa lagi? Oke, masih sama-sama sabun. Sabun cuci piring. Posisi top of mind. Terus lagi ya, margarin. Lalu yang barusan disebutkan ini tadi, ini namanya adalah top of mind, ya. Mie-instan tuh bisa top. Mereknya aja ya. Oke, Indomie. Oke. Nah, itu tadi yang menjadi namanya top of mind. Itu ya. Tapi apakah itu efektif? Cara melihat efektivitasnya di top of mind itu tadi ya. Jadi, misalnya dalam 3 hitungan sebutkan merek kopi.
Oke, dari hasil eksperimen tadi tidak ada yang menyebutkan merek yang sama. Padahal saya sudah bilang tidak boleh menyebutkan merek yang sama kan? Ya. Nah, itu tandanya apa? Memang tidak ada yang betul-betul menjadi top of mind di semua orang. Gitu. Tidak ada produk yang betul-betul bisa jadi top of mind. Nah, maka dari itu, even dia produk yang sudah sangat besar di Indonesia sekalipun, di satu negara sekalipun, tidak bisa tidak beriklan. Ya, ini sedikit periklanannya. Karena apa? Fungsinya iklan itu ada apa aja sih? Udah belajar belum? Fungsi dari iklan satu, memperkenalkan, to introduce ya, to introduce. Dua, menarik pelanggan. Menarik pelanggan, to persuade. Tiga, apa? Promosi ya. Ya maksudnya promosi itu untuk apa? Untuk tadi untuk memperkenalkan, untuk menarik, untuk apa lagi? Menentukan harga, bukan? Mempengaruhi Pak sudah sama. Menciptakan nilai lebih, bukan? Informasi tentang apa? Informasi tentang barang. Oke. Inform. Betul ya. Jadi memang itu tujuan periklanan. Ya, jadi iklan itu memang dibuat untuk tujuan yang macam-macam. Ada yang untuk inform, hanya sekedar menginformasikan. Kenapa Indomie yang itu nggak usah diiklankan juga orang akan beli, percaya nggak? Percaya, karena dia produk yang udah lama gitu loh. Tapi dia tetap pasang iklan nggak? Buat apa? Benar menarik konsumen? Informasi apa? Rasa yang baru, oke. Ya, intinya adalah untuk memberitahu sama masyarakat bahwa kami ini masih ada. Indomie nggak usah beriklan, orang pasti beli. Cukup dipajang di toko aja orang pasti cari. Ya, cuman seringkali produk itu atau merek itu dia perlu memperlihatkan eksistensinya sebagai apa? Sebagai reminder, bukan reminder. Apa ya istilahnya ya? Yang sebagai pengingat ya, bahwa ini loh kami masih ada. Dan maka kalau iklannya udah nggak ada, bisa jadi nggak ada. Kami masih ada. Kenapa kok sekelas sekelas marjan sirup itu masih ada iklannya? Atau Fongguan masih ada iklannya? Ya, karena untuk mempertahankan eksistensinya aja. Jadi bukan lagi levelnya dia mau menarik pelanggan atau mau menjaring pelanggan atau memperkenalkan produk, enggak. Ya paling kalau ada varian baru ya, cuman varian baru berapa banyak sih? Apakah tentu sebulan sekali keluar? Kan belum kapan, belum tentu lah sebulan sekali keluar. Gitu kan? Ya, intinya adalah untuk mempertahankan eksistensi itu aja. Ngasih tahu bahwa ini loh, saya masih ada. Gitu. Yang kedua adalah iklan untuk membujuk atau persuade tadi, menjaring konsumen, untuk membujuk orang beli. Biasanya isinya adalah soal promo dan sebagainya supaya orang mau beli intinya. Yang kedua untuk memperkenalkan ya, seperti kalian kalau kenalan gimana sih? Ya kan kalian kenalkan. Ini loh saya itu, nama saya ini, spesifikasi saya begini, gitu kan? Spesifikasi maksudnya usia, asal, dulu dari mana, hobinya apa gitu. Oke.
Nah, itu kaitannya dengan brand. Baik, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Ya, nanti slide ini akan saya bagi. Oke, ada pertanyaan dulu? Buat yang nonton, ya, buat yang nonton online, nanti kalau ada pertanyaan silakan sampaikan bisa di grup, bisa japri. Walaupun saya yakin nggak ada pertanyaan. Iya, silakan semua. Kenapa minuman keras jarang sekali diproduksi? Minuman keras kayak wine atau apa jarang sekali diproduksi, itu kenapa? Apakah nggak diizinkan atau? Minuman keras yang mana dulu? Pokoknya kayak yang terkenal kan kayak wine, terus vodka. Oh, oke. Artinya minuman keras yang yang level premium ya. Karena gini, minuman keras sendiri itu kan ada segmennya, ada beberapa kategori kan. Yang minuman keras yang istilahnya yang level dalam tanda petik level menengah, sama yang level atas. Kalau yang menengah itu kan yang bangsanya Benson, Chivas Regal, yang untuk mabuk-mabukan itu biasanya kan, itu harganya relatif murah, 500.000. Tapi ada juga minuman yang dikatakan keras, minuman keras yang alkoholnya ada di atas 40%, tapi dia tidak dijual bebas, maksudnya tidak dijual di sembarang tempat. Kalau yang tadi yang bangsanya Chivas Regal, Benson, terus tequila tadi kan dia dijualnya memang khusus di bar gitu kan. Ada bar, namanya bar, yang dijual di bar dengan yang dijual di istilahnya apa, White House ya. Yang katanya champagne, artinya di restoran-restoran yang fine dining. Itu beda. Kenapa tidak beriklan? Satu, karena mereka tahu konsumen mereka bukan orang yang menghabiskan waktu untuk melihat iklan, ya kan? Ya kalau yang ori, maksudnya yang asli Chivas Regal itu harganya berapa? Ya 500 ribuan ke atas, gitu kan? Jack Daniel yang asli ya satu botol itu 600 sampai 700 ribu. Itu hitungannya murah. Yang nggak tahu kalau biasanya sampai beli yang KW, ya kan? Yang penting ngangkat gitu kan. Kalau perlu dioplos, beli tequila dioplos sama Fanta atau Coca-Cola. Ya kalau rumah saya emang saya sendiri juga minum nggak apa-apa, tapi jangan di kampus ya. Mau di luar silahkan, kalian pulang kampung minum silakan, tapi jangan di kampus ya. Karena itu kalian bisa bayangkan kalau misalnya ada yang sudah pernah lihat minimal di video atau di gambar anggur yang betul-betul wine, sudah pernah lihat ya, yang buatan sekitar 1.600 sekian gitu, yang French atau anggur Prancis, betul? Udah pernah lihat ya? Ya minimal di gambar belum pernah lihat. Di mana? Sakristi mah enggak, itu paling anggur merah biasa, anggur orang tua. Kok tahu Pak? Ya saya pernah minum. Kok tahu Pak kalau anggur orang tua? Paling anggur orang tua ya, yang sekali minum enggak terlalu bikin gimana gitu. Kalau yang anggurnya wine, maksudnya yang Australian wine atau yang Perancis, yang Perancis punya atau yang Austria, itu dia disimpannya itu di dalam tanah, di bawah tanah, dan nyimpennya pakai tong besar, tong kayu gitu kan, tong kayu besar. Ada yang udah pernah lihat belum? Oh belum.
Soalnya di sini internetnya nggak terlalu jarang. Ya nanti silakan aja browsing ada wine gitu kan, wine gudang anggur atau wine house gitu. Yang kalau ke restoran mahal, biasanya kalian kalau ke restoran mahal itu dia disimpan di atau dipajang gitu ya, dipajang di dalam rak. Tapi itu yang anggur yang mahal itu harganya minimal 1 juta. Kemarin saya waktu ke Grand Mahkota ada ditawarin, cuman karena nggak punya duit satu. Yang kedua, saya jalan-jalan bukan jalan-jalan ya, saya ke Singkawang pakai dana prodi. Masa nanti pertanggungjawaban ke suster untuk beli wine gitu kan? Wine harganya 1.800.000, ada yang 5 jutaan satu botol. Biasanya cara minumnya bukan kayak Samuel kalau minum itu kan panas lagi, oplos lagi. Biasanya kalau kalian gelasnya diputer ya, iya kan? Kok tahu Pak? Tahu. Gelasnya diputar, habis ini giliran ini kasih lagi. Nih kalau minum balikin gelasnya gitu. Kalau itu enggak, jadi cara minumnya itu pakai gelas kaca, dituang, diputar dulu, dihirup. Jadi itu kesannya itu menciptakan sensasi, ya. Jadi sensasi dari semua panca indera, dari mata, hidung, dan perasa lidah. Jadi untuk merasakan anggur itu tidak wine itu tadi bukan hanya gitu kayak sambil minum gelasnya diputar, enggak. Tapi ya dicium, digoyangin dulu supaya aromanya keluar, dihirup dulu, baru minum sedikit. Minumnya sedikit-sedikit ya. Jadi jangan kalian minum dikasih anggur yang kayak saya yang kasih di Medan dikasih arak. Nah, gitu. Ya kira-kira gitu ya. Karena memang panca pasarnya bukan orang yang menghabiskan waktu untuk lihat iklan. Gitu ya, sama ya. Yang kedua adalah karena memang target pasarnya sedikit. Jadi kalau biasanya kalau orang beriklan atau kalau pemegang merek itu iklan, pemasar beriklan, itu kalau dia mau menjaring pasar yang banyak. Nah, kalau yang ditanyakan Samuel tadi soal minuman keras tadi, apakah dia ada banyak pangsa pasarnya? Enggak terlalu, ya. Ya paling yang karena apa yang bisa beli itu cuma berapa orang sih? Mahasiswa beli, enggak mungkin. Paling yang KW yang belinya, enggak mungkin yang ori. Karena mau mahasiswa beli Jack Daniel yang ori, sekali beli mereka akan puasa selama 2 minggu, 1 bulan lah. Ya harganya udah 500.000, 700.000. Mau beli yang wine, beli anggur yang wine yang betul-betul Australian wine, nggak mungkin. Australian wine sama uang sakunya aja mahal anggurnya daripada uang sakunya, ya kan? Itu karena pasarnya sedikit. Kecuali kalau anggur orang tua masih mungkin, karena itu kan ada faktor, ada obatnya juga, obat yang pakai anggur juga ada. Ya kira-kira begitu sih. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita cukupkan ya. Nanti nggak usah masuk lagi. Kita berapa SKS? 3 kan? Nanti habis ini harusnya masih ada kan? Oke, nanti nggak usah lagi. Terima kasih semua.